Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun kalian berada. Sebelumnya terima kasih untuk pihak penyelenggara dari Open Infrastructure dan Cloud Native Day Indonesia 2020 yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi. Kali ini saya akan membawakan materi yang tadi disebutkan ya, bagaimana network engineer zaman now melakukan otomasi di masa pandemi. Jadi nanti saya akan mulai dari why, mengapa kita butuh melakukan otomasi, kemudian what, otomasinya seperti apa, dan ada how, ada contoh otomasi yang dilakukan seperti di Google. Kemudian juga di akhir ada sedikit tentang bagaimana caranya jika ada yang tertarik untuk menjadi network engineer zaman now. Ya, itu ekspektasi dari sesi hari ini. Sedikit perkenalan buat yang belum familiar, nama saya Himawan Nugroho. Saya adalah bisa dibilang network architect turn into entrepreneur gitu ya. Jadi saya sempat menjadi network architect buat Cisco selama lebih dari 1 dekade. Kemudian saya menjadi entrepreneur, saya membuat startup sendiri dan masuk ke Google untuk belajar cara membuat produk yang bagus karena Google sudah berhasil membuat 8 produk hari ini ya, dari Google Maps, YouTube, Gmail, dan lain-lain yang digunakan lebih dari 1 miliar orang. Posisi saya di Google, Product Manager, juga merangkap Technical Program Manager untuk membuat berbagai produk software otomasi di networking, juga di IoT, dan beberapa waktu ini saya sedang terlibat membuat suatu platform large scale data analytic. Saya juga menjadi mentor dan startup success manager untuk program Google for Startup Accelerator. Ini adalah program 20% yang saya lakukan, karena di Google kita tidak perlu kerja 100% ya. Kita kerja bisa 80%, 20%-nya kita bisa milih mengerjakan hal yang lain. Saya juga membantu tim Google Cloud di Afrika untuk memenangkan tender dan membuat data center baru di sana sebagai strategic program manager. Saya membuat Jaudat Teknologi Indonesia sudah cukup lama, dari awal 2013, yang tadinya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang training, kemudian ke services, dan pada akhirnya membuat banyak produk software otomasi dan juga platform analisa data yang digunakan di operator nasional di Indonesia dan customer besar enterprise. Saya kebetulan tinggal di Zurich, Switzerland, beda waktunya 6 jam, jadi mudah-mudahan tidak kelihatan kalau saya baru bangun tidur ya. Nah, sekedar disclaimer sebelum saya mulai, ini bukan presentasi resmi dari Google ya. Semua hal yang saya sebutkan di sini adalah opini saya sendiri. Saya banyak menghabiskan waktu kemarin waktu membuat materi ini untuk memastikan bahwa semua materi yang saya bikin sudah pernah dipublish Google sebelumnya atau tidak ada yang mengandung unsur konfidensial. Ya. Dan juga ada beberapa pengalaman dari startup saya sendiri ketika kita membangun software otomasi yang juga menjadi bahan untuk materi hari ini. Oke, kita tahu krisis COVID-19 itu sudah berlangsung berbulan-bulan dan ternyata ada dampaknya ke internet ya. Setiap grafik yang saya pasang di sini atau code, saya pasang
referensinya, nanti bisa dicek. Tapi intinya pengamatan dari berbagai perusahaan bahwa traffic di internet itu setidaknya naik 50% ya ketika dibandingkan dengan waktu sebelum terjadinya krisis COVID. Nah, kemudian juga ada beberapa hal yang menarik, misalnya ternyata banyak orang yang lebih menggunakan desktop ya dibandingkan dengan apps, kecenderungannya menggunakan apps menurun, mungkin karena jadi lebih banyak orang yang tinggal di rumah dan mereka jadi punya akses ke komputer sehingga banyak mengakses website-website seperti ini dengan menggunakan desktop, tidak menggunakan apps misalnya. Ya, ini ada beberapa yang juga fenomena yang menarik yang kalau kita lihat sangat luar biasa ya dampak yang ditimbulkan oleh COVID ini. Saya menyebutnya sudah mengubah cara kita untuk bekerja, bermain, belajar dan juga berkomunikasi, bersilaturahmi dengan saudara atau teman-teman sudah berubah karena kondisi saat ini. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya internet itu sudah besar bahkan sebelum COVID ya. Misalnya, saya dapat informasi estimasi jumlah pengguna internet sekarang sudah lebih dari 4 miliar orang, jadi bisa dikatakan lebih dari populasi dunia, ya. Setengah populasi dunia sudah menjadi internet user. Kemudian platform seperti YouTube milik Google itu ditonton lebih dari 1 miliar jam setiap hari gitu ya. Ada banyak Facebook user yang aktif setiap hari sampai lebih dari setiap bulan lebih dari 2 miliar misalnya, ada lebih dari 20 juta connected device ya, jadi IoT sensor atau smart devices. Dan ini adalah data-data yang diambil sebelum COVID. Jadi internet itu sebenarnya sudah besar dan kompleks ya. Dan kita akan lihat apa itu sebenarnya internet kan. Ada yang sudah pernah melihat gambar ini? Ini adalah project internet mapping yang mencoba membuat grafik dari internet itu seperti apa gitu ya. Sangat menarik proyeknya, walau sepertinya akan susah jika semakin banyak users yang terkoneksi juga connected device gitu ya. Tapi dari penggambaran internet seperti ini sebenarnya apa sih internet kalau kita lihat sedikit lebih detail kan. Secara fisik ini adalah gambar kabel-kabel bawah laut gitu ya yang mengkoneksikan tidak hanya antara kota-kota atau negara yang berbeda, tapi juga kita lihat antara benua yang berbeda gitu kan. Seluruhan dunia dikoneksikan dengan fiber bawah laut, karena mau tidak mau koneksi sampai sekarang masih harus menggunakan kabel ya, koneksi yang utama gitu kan. Nah, sedangkan kalau dari segi koneksi logiknya sendiri, sebenarnya kan internet itu terdiri dari service provider besar yang saling terhubung satu sama lain, dan mereka memiliki tiering system gitu ya, ada tier 1, tier 2, tier 3. Dan saya misalnya sebagai pengguna internet ada di sini gitu kan. Jadi saya terkoneksi ke ISP saya, misalnya Swisscom di Swiss gitu kan, yang nanti terkoneksi dengan ISP lain sampai nanti misalnya terkoneksi dengan ISP di Indonesia dan lain-lain gitu ya. Ini detailnya bisa dilihat, memang sangat menarik fenomena di internet ini. Nah, kalau kita zoom in lagi, misalnya kita punya kantor ya yang cukup besar yang terkoneksi ke internet. Nah, di kantor kita sendiri kan ada network kan yang buat menghubungkan antara user-user di kantor dengan mungkin server-server di data center dan juga ke ISP ya misalnya, dan nanti ada koneksi WAN juga, wide area network, buat
berkomunikasi dengan kantor-kantor cabang misalnya, dari kantor pusat ke kantor cabang, dan lain-lain ya. Jadi kalau kita lihat dari internet yang besar ini, setelah kita zoom in sedikit, memang internet itu kompleks itu kan. Bahkan kalau kalian lihat yang di sisi kanan yang saya ambil dari salah satu contoh desain di website Cisco, dan ini adalah desain yang umum saya pikir untuk kampus network ya, network yang cukup besar. Ini sebenarnya sudah kompleks kan, ada berbagai network device. Ini juga gambarnya masih sangat sederhana sebenarnya. Untuk ke internet ini sering ada yang disebut demilitarized zone, ada firewall, ada security device yang lain, dan juga ada sistem yang mengoperasikan gitu ya, operasional network atau operasional IT secara keseluruhan. Untuk skala yang kecil seperti di kantor kita saja kadang bisa sudah sangat kompleks ya. Dan ini nanti digabungkan, dikoneksikan jadi di internet kan. Nah, kalau misalnya kita melihat apa sih yang harus dilakukan di network sehari-hari ya. Di sini saya yakin ada banyak network engineer mungkin yang terbiasa melakukan hal-hal seperti ini gitu ya. Setiap hari mungkin ada penambahan kantor cabang atau harus ada instalasi device baru gitu ya, router baru atau switch baru karena penambahan kapasitas, atau mungkin linknya yang ditambahkan. Bisa jadi juga karena network kita terkoneksi dengan beberapa ISP, kita harus melakukan traffic redirection gitu ya, atau traffic redirection dari WAN links kita memiliki link untuk terkoneksi dengan cabang-cabang yang kita harus arahkan. Bisa jadi sekedar mengubah device konfigurasi sehari-hari gitu ya. Apakah ada perubahan IP address atau perubahan konfigurasi yang lain. Bisa juga ACL atau Access Control List, security policy-nya yang kita ubah ya. Tadinya permit, sekarang harus di-deny, quality of service, software upgrade, dan banyak tugas kan yang dilakukan oleh network engineer. Ya. Kalau boleh tahu, saya sekarang sedang melihat chat, siapa di sini yang bekerja sehari-hari sebagai network engineer dan kurang lebih melakukan task yang saya tulis. Ini chatnya live kan? Iya Pak, ini chatnya live. Oke. Soalnya saya perhatikan tadi tidak bergerak. Memastikan aja apakah peserta bisa mengirimkan pertanyaan atau jawaban. Oke. Nah, kalau misalnya kita harus melakukan semua hal ini ya, bahkan sebelum COVID gitu ya, sebenarnya ini kan sesuatu ya yang tadi saya bilang ya, kompleks dan kadang bikin kita frustrasi gitu ya. Soalnya banyak hal yang harus kita kerjakan setiap hari, dan network engineer itu sering tidak dilihat sampai akhirnya terjadi krisis seperti ini yang membuat orang jadi tahu ya bahwa infrastruktur IT dan network itu ternyata sangat penting ya. Network engineer menjadi hero. Jadi yang bilang hadir network engineer, kalian harus bangga ya sebagai network engineer hari ini menjaga infrastruktur IT yang memberikan service yang penting selama krisis COVID. Nah, jadi sebenarnya solusi otomasi itu sudah dibutuhkan bahkan sebelum adanya COVID gitu ya. Dari berbagai survei kita bisa lihat banyak orang yang menyatakan bahwa operasional IT dan maintenance hari ini itu menghabiskan banyak waktu karena banyak pekerjaan yang dilakukan manual kan. Seandainya ada device yang mati, kemudian kita harus melakukan penggantian hardware. Ya, proses yang dilakukan manual, proses perubahan konfigurasi juga manual. Kadang ada request dari user untuk yang harus kita akomodasi gitu ya. Misalnya penambahan akses di ACL gitu ya, access control list harus kita tambahin di network supaya di allow untuk bisa connect ke
ke satu tujuan, nah itu juga memakan banyak waktu itu hari ini gitu ya. Kita bisa lihat juga di operator atau ISP sering kita meminta request baru dieksekusi dan kita terima requestnya setelah beberapa hari gitu kan. Jadi otomasi ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari di masa krisis atau untuk network yang semakin kompleks ya, yang seperti disebutkan oleh Bikas, yaitu VP dari tim saya Google Global Networking, bahwa otomasi itu sekarang memang udah menjadi hal untuk survive ya di tempat seperti Google, bukan lagi luxury atau cuma ide gitu ya. Nah, jadi di sini apakah sudah pernah mendengar istilah software defined networking atau SDN? Sambil menunggu jawaban di chat, jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail ya, tapi SDN adalah paradigma yang mengubah model di networking yang dulunya terdistribusi kontrolnya ya. Jadi networking device itu ada data plane kan, forwarding, ada control plane, routing policy misalnya, dan juga ada manajemen plan kan, bagaimana cara kita memanage device tersebut. Dulu ketiga fungsi ini ada di masing-masing device, di router dan di switch. Nah, jadi seperti control plane, router-router saling berkomunikasi misalnya, dan mereka menentukan best path buat menuju sesuatu gitu ya. Jadi kalau zaman dulu itu setiap router bisa mengambil keputusan kalau dia mau mencapai suatu tujuan di internet, next hop-nya mana yang dia pilih gitu kan. Nah, nanti router berikutnya setelah berkomunikasi dengan router-router lain menggunakan control plane juga dia akan mengambil keputusan next hop-nya kemana ya. Nah, itu distributed control ya. Itu yang di sebelah kiri. Kemudian kalau kita melihat yang di sebelah kanan, ini adalah ide dari SDN yang diimplementasikan sepenuhnya, yaitu fungsi control plane tadi dipisahkan ya. Dipisahkan, jadi hardware itu hanya menjadi forwarding plane. Forwarding plane itu berarti kalau ada paket masuk di satu port, di switch atau di forward ke paket yang lain gitu ya. Tapi dia tidak melakukan fungsi kontrol, dia tidak melakukan komunikasi dengan router-router lain untuk menentukan ke port mana dia akan switch atau forward, karena dia menerima tabel yang sudah dikalkulasi oleh controller, sehingga dia menjadi seperti dumb hardware gitu ya, hanya melakukan fungsi forwarding saja ya. Nah, ini yang sebelah kanan ya. Kenyataannya hari ini memang kita melihat ada kombinasi ya antara distribusi dengan centralized control. Jadi implementasi yang sebelah kanan ini yang diinisiasi oleh OpenFlow tidak terlalu banyak diadopsi oleh vendor-vendor network di industri gitu ya. Kalau hari ini kalian mau beli OpenFlow switch dari vendor besar seperti Cisco atau Juniper, memang mereka menyediakan tapi tidak full support ya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi melihat implementasi di production menggunakan vendor-vendor network besar tersebut. Jadi yang sering dilakukan implementasinya adalah tetap setiap perangkat network tadi memiliki fungsi kontrol untuk men-setup komunikasi antara mereka, tapi nanti ada controller yang di luar dari device-device tersebut yang melakukan komputasi misalnya untuk melihat path terbaik atau juga melakukan akses kontrol dan lain-lain, dan nanti akan memprogram network ya, ini hybrid control. Dan Bikas juga di presentasi dia menyatakan bahwa SDN di Google itu terjadi bukan karena mereka ingin mencoba-coba, oh ya ada teknologi baru gitu ya, kita memisahkan paradigma SDN.
memisahkan paradigma control plane dengan data plane. Bukan, tapi waktu itu memang tidak ada pilihan lain ya untuk memanage network besar seperti di Google. Ya. Nah, kita akan melihat sedikit implementasi SDN di Google itu seperti apa ya. Barangkali di sini ada yang belum pernah dengar, tapi Google itu sebenarnya adalah kurang lebih ya seperempat traffic di internet itu ada di Google gitu ya. Jadi Google membangun infrastruktur undersea kabel sendiri seperti bisa dilihat di sini gitu kan. Kemudian tentunya antara setiap kota dan negara dan juga antar benua itu ada router-router yang mengkomunikasikan dan mengkoneksikan data center mereka gitu kan, dan juga dari data center dikoneksikan ke piring router mereka untuk terkoneksi ke service provider lain yang memberikan service pada akhirnya ke end user ya. Jadi networknya memang sangat besar sekali gitu ya, sehingga mereka beberapa tahun ini saya pikir sudah lebih dari 10 tahun melakukan inovasi di network. Ada beberapa, misalnya before itu adalah WAN link antara data center mereka, jadi bisa dilihat dari kabel fisikal bawah laut ini ada router-router yang saling mengkoneksikan yang membentuk wide area network. Nah, itu disebut before dan mereka menggunakan SDN di sana. Kemudian juga tadi saya sempat sebutkan di data center mereka sendiri ya yang menyediakan service seperti YouTube, Gmail dan lain-lain. Itu mereka juga menggunakan teknologi SDN buatan mereka sendiri ya untuk fabric di data centernya ya. Jadi mengkoneksikan antara satu switch atau top of the rack switch dengan top of the rack switch yang lain. Kemudian mereka juga tadi piring dengan service provider lain itu juga menggunakan Espresso misalnya yang beberapa waktu lalu mereka rilis, yaitu otomasi yang berdasarkan paradigma SDN juga gitu ya. Jadi untuk skala Google memang untuk mengoperasikan network yang besar seperti ini tidak ada pilihan selain melakukan otomasi dengan SDN. Nah, untuk membuat sistem network yang reliable, pada akhirnya mereka mencapai kesimpulan bahwa software lah yang membuat sistem itu reliable gitu ya. Sistem network yang dibikin di Google itu berdasarkan platform software yang umum, yang bisa diakses banyak orang gitu kan, yang open. Kemudian juga melakukan abstraksi, semua komunikasi dilakukan melalui API ya, dan data model yang sudah didefinisikan dengan benar, programmable juga di setiap layer, dan ada pemisahan yang jelas antara data plane, control plane, dan management plane ya, yang berarti memang otomasi di Google itu berdasarkan SDN. Nah, baru-baru ini kita mendengar istilah baru ya, yang disebut dengan intent-based networking. Intent itu adalah niat ya. Jadi 1400 tahun yang lalu sudah kita dengar istilahnya kan. Semua itu dimulai dari niat, semua itu bergantung dari niat ya. Nah, intent-based networking juga seperti ini. Jadi seandainya ada niat atau intent dari bisnis untuk melakukan perubahan di network ya, ada bisnis yang kemudian diterjemahkan oleh intent engine ya. Jadi kebutuhan bisnis yang mungkin dikomunikasikan dengan bahasa manusia itu harus diterjemahkan menjadi sesuatu yang bisa dimengerti oleh komputer kan. Jadi yang high level tadi diterjemahkan, kemudian mereka sistem ini melakukan konfigurasi dan otomasi secara otomatis ya. Tapi juga
ketika melakukan perubahan, sistem ini harus aware dengan kondisi network ya. Jadi ketika terjadi perubahan, juga harus tahu apakah perubahan tersebut berhasil dan apa yang terjadi ya, apa dampak dari suatu perubahan misalnya. Yang kemudian selalu dimonitor dan cita-citanya nanti network itu akan terus-terusan untuk memonitor sistem yang sedang bekerja gitu ya. Di intent-based networking ini akan bisa memonitor kondisi sekarang seperti apa dan akan melakukan optimisasi secara otomatis ya. Ini adalah definisi dari Gartner yang ditulis sekitar tahun 2017 yang kemudian banyak dipakai oleh vendor untuk menjual produk-produk otomasi mereka. Nah, kalau kita lihat bagaimana implementasi intent-based networking di Google ya, ini presentasi yang juga publik bisa dilihat. Mereka menjelaskan dimulai dari data model sebenarnya, data model untuk topologi ya, bagaimana topologi dari network itu, misalnya router A terkoneksi dengan router B di port apa, menggunakan IP address mana, dan protokol apa yang digunakan itu harus bisa dideskripsikan dalam sesuatu yang bisa dimengerti oleh komputer atau mesin readable ya, kita sebutnya. Ya. Itu satu komponen penting. Kemudian juga dari sisi konfigurasi, dibutuhkan suatu mekanisme konfigurasi yang agnostik untuk semua vendor ya. Kalau sekarang kan misalnya network engineer melakukan konfigurasi secara manual ke network device itu masing-masing vendor memiliki mekanisme dan bahasa untuk konfigurasi ya menggunakan CLI misalnya yang berbeda-beda kan. Struktur data untuk melakukan konfigurasinya berbeda ya. Nah, ini diperlukan suatu cara mendeskripsikan konfigurasi yang agnostik yang bisa diimplementasikan ke buat semua vendor. Kemudian untuk tadi mendapatkan feedback dari network atau mengetahui kondisi network juga telemetri yang diperlukan untuk melihat apakah misalnya kondisi network seperti apa atau jika kita melakukan perubahan apa dampak dari suatu perubahan. Secara garis besar Google menggambarkan intent-based networking-nya seperti ini untuk perubahan konfigurasi misalnya tadi dimulai dari niat ya, dari intent bahwa ada orang yang ingin melakukan perubahan di network misalnya tambahkan access control list policy misalnya ke interface tertentu ya, itu adalah intent dari manusia yang kemudian harus diterjemahkan menjadi sesuatu yang bisa dimengerti oleh komputer, dibuat dalam bentuk model ya, jadi ada model konfigurasi dari perubahan yang akan dilakukan, juga ada model topologi yang akan dilakukan. Dari situ kemudian diterjemahkan menjadi konfigurasi di level device yang agnostik tadi ya, yang berarti bisa diaplikasikan buat vendor apa saja. Kemudian juga ada fungsi config generation yang biasanya mentranslasi tadi menjadi spesifik. Jadi misalnya kita menjabarkan ada konfigurasi BGP neighbor-nya seperti apa dan lain-lain di format yang standar. Ketika nanti mau di-push ke device yang ternyata device-nya itu Cisco, maka harus diterjemahkan menjadi CLI-nya Cisco. Ketika akan di-push ke Juniper misalnya, maka akan diterjemahkan menjadi konfigurasinya CLI-nya Juniper dan lain-lain ya. Dan nanti ada southbound interface, yaitu protokol yang digunakan untuk mempush konfigurasi tadi. Dan ini ada macam-macam ya, bisa jadi sesuatu yang sudah standar di industri atau bahkan mirip seperti yang dilakukan oleh network engineer hari ini, yaitu melakukan SSH ke device. Tapi sekarang yang melakukan SSH adalah mesin untuk mempush konfigurasi tadi ya. Ini flow dari konfigurasi mengubah device config misalnya, dan nanti karena sekarang juga dari device config itu dimonitor terus-menerus menggunakan teknologi yang baru ya. Kalau dulu kita memonitor device menggunakan mekanisme pull, jadi
NMS atau Network Management System itu mengirimkan request ke device, misalnya menanyakan interface sekian, utilisasinya seperti apa. Kalau yang sudah maju sekarang menggunakan mekanisme push ya. Jadi device itu sendiri yang terus-terusan men-streaming data yang disebut dengan streaming telemetry. Sudah ada banyak vendor yang mengimplementasikan ini gitu ya. Jadi tanpa diminta pun device akan terus-terusan mengirimkan informasi ke kolektor yang nanti menggunakan sistem PubSub. Jadi ada publisher yaitu network device, nanti ada subscriber yaitu sistem seperti NMS yang membutuhkan informasi tertentu yang mendengarkan event apa yang terjadi setiap saat. Jadi nanti kalau ada perubahan yang dipush oleh intent tadi, nanti perubahan tersebut juga bisa dilihat dampaknya karena device tersebut melakukan streaming dari data. Ya, ini high levelnya dan saya akan coba jelaskan jadi sesuatu yang mungkin bisa dimengerti dengan lebih sederhana ya. Jadi mana tadi yang network engineer ada beberapa saya lihat di sini kan. Seandainya kalian sekarang sedang bekerja di kantor, kemudian dari bisnis ya, dari manajer, dari pihak manajemen menyatakan network engineer tolong koneksikan border router atau router yang menjadi border ya, menjadi batas dengan network lain. Tolong koneksikan border router tersebut ke service provider A misalnya ya. Itu adalah intent kan, itu adalah niat dari bisnis yang diberikan ke network engineer ya. Nah, coba apakah yang kalian lakukan sama seperti yang saya jabarkan di sini? Kalau misalnya saya network engineer mendapatkan tugas untuk melakukan perubahan seperti ini ya, yaitu mengkoneksikan border router ke internet service provider misalnya, maka yang pertama saya lakukan adalah mencari informasi dari berbagai sumber kan. Apakah itu device inventory, apakah topologinya seperti apa, apakah ada IP database, config template, dan lain-lain. Karena sebelum saya bisa melakukan perubahan secara manual menggunakan CLI sekalipun, ada berbagai pertanyaan kan yang harus bisa saya jawab gitu ya. Misalnya dari device-nya yang mana ya? Itu kan berarti kan saya harus mengecek inventory misalnya. Atau juga apakah sirkuitnya sudah hidup. Jadi mungkin di perusahaan kita ada orang yang tugasnya membeli sirkuit ke operator atau ke service provider gitu kan, dan itu dia memaintain sendiri informasi tersebut gitu ya. Kemudian juga ada informasi tentang topologi kan, biasanya dalam bentuk gambar, mungkin visio, ada gambar topologi. Jadi sebelum saya bisa melakukan perubahan kan saya harus tahu nih topologi border router ini ada di mana, koneksinya seperti apa gitu kan. Nanti border router ini akan connect ke router lain di jaringan kita seperti apa. Dan mungkin ada design rule. Design rule ini seperti untuk koneksi WAN yang ke arah wide area network selalu gunakan port 1 misalnya. Tapi untuk koneksi ke router di kantor kita yang ke internal itu selalu gunakan port nomor 2 ya. Ini adalah design rule kan yang biasanya semakin bagus suatu sistem network itu semakin coba distandarkan kan supaya kita kalau misalnya terjadi sesuatu lebih mudah buat men-troubleshoot gitu ya. Gunakan buat link yang baru ini. Nah, jadi biasanya di setiap network itu ada data tentang IP addressing. Mungkin kalau network engineer ada yang menyimpan data ini dalam bentuk spreadsheet misalnya gitu ya, untuk memastikan tidak ada duplikat kan, tidak ada duplikat IP. Bisa juga sudah ada template config yang harus saya gunakan. Jadi setiap kali saya ingin melakukan konfigurasi untuk WAN port yang baru itu sudah ada template-nya gitu. Maka gunakan template config seperti itu, atau mungkin ada ECL-nya, ada access control list-nya ya. Apakah saya harus mempermit sesuatu untuk connect ke outbound keluar, atau
juga mungkin ada yang harus saya deny ya, tidak semua koneksi dari ISP ke saya itu di permit misalnya. Ya. Atau bisa jadi juga ada routing policy dan lain-lain ya. Nah ini adalah informasi yang harus saya ambil kan, termasuk juga informasi dari device-nya sendiri kan. Misalnya saya harus tahu juga apakah device-nya itu hidup atau enggak gitu. Kalau border routernya tidak hidup kan juga saya tidak bisa melakukan perubahan misalnya. Setelah saya mendapatkan informasi dari berbagai sumber ini ya, yang kadang dalam format yang berbeda-beda juga di-maintain oleh banyak orang yang berbeda gitu ya. Bisa jadi ada orang yang memaintain inventory device saja gitu ya, karena dia yang bertugas membeli hardware dari vendor. Ada yang memaintain topologi gitu ya, jadi dia yang menggambar topologi di Visio dan dia simpan itu dalam format Visio. Ada yang memaintain IP addressing table ya tadi ya, apakah dalam bentuk spreadsheet atau dalam bentuk tool IPAM, IP address management. Nah, tapi setelah semua informasi itu saya dapat, maka saya membuat planning kan untuk melakukan perubahan, jadi S-plan, network S-plan ya, yang kemudian saya akan mempush perubahan tersebut ke network device ya, menggunakan southbound protocol. Yang di sini anggap saja kita pakai CLI, jadi SSH langsung gitu ya. Nah, untuk mengetahui apakah perubahan itu sukses atau tidak, maka saya akan mengamati kan dari state of device ya. Apakah sekarang linknya sudah up, koneksi ke ISP sudah up atau belum, apakah melihat routing tabelnya, BGP tabelnya, dan lain-lain. Nah, seandainya saya network engineer yang baik, maka setelah saya melakukan perubahan, saya akan melakukan update kan ke data-data tadi ya. Misalnya device inventory saya tambahin, dan ini ada router baru, kalau misalnya itu router baru ya, atau mungkin hanya port baru yang baru dihidupkan. Saya juga akan mengupdate tadi topologi diagram dalam bentuk Visio misalnya. Saya juga akan mengupdate IP database di spreadsheet saya misalnya, bahwa IP ini sudah digunakan untuk koneksi ke ISP dan lain-lain. Jika ada perubahan ya, jika tidak ada ya, misalnya tidak ada perubahan di policy access list atau routing, ya tidak ada perubahan. Nah, kalau kalian lihat ya, ini yang di sebelah kiri dan juga yang ini ya, ini adalah informasi yang menjadi sumber saya untuk melakukan perubahan kan. Ya. Saya melihatnya ini sebagai sumber kebenaran, karena kalau misalnya informasi yang saya dapatkan dari mereka itu tidak betul, misalnya topologinya salah, IP addressing table-nya tidak update, segala macam, maka saya bisa melakukan perubahan yang salah kan. Jadi sumber-sumber informasi tadi itu sangat penting, dan di sistem otomasi kita menyebutnya sebagai source of truth ya, sesuatu yang menjadi sumber kebenaran yang tidak boleh ada duplikat. Jadi jangan sampai ada orang yang memaintain IP addressing itu di beberapa tempat ya. Saya sebagai network admin 1 punya spreadsheet berisi IP address. Tapi ternyata rekan saya juga punya spreadsheet IP address juga yang ternyata berbeda gitu, karena kita melakukan pekerjaan yang berbeda. Nah, itu kan akan menimbulkan kekacauan karena tidak ada sumber informasi yang satu yang bisa dipercaya gitu kan. Jadi source of truth itu harus berada di satu tempat, hanya informasi hanya ada di situ, tidak bisa ada di tempat lain gitu kan. Dan ketika saya mau mengambil informasi, maka saya melakukan referensi ke sana gitu ya. Nah, itu source of truth. Kalau kita lihat sekarang, seandainya semua data source tadi adalah mesin readable ya, sesuatu yang bisa dibaca oleh software langsung ya. Apakah device inventory-nya berupa tabel-tabel yang langsung bisa dibaca menggunakan SQL query misalnya, atau menggunakan API lain. Apakah topologinya nanti ada modeling di network gitu ya. IP database-nya dalam bentuk tabel yang bisa diakses juga menggunakan API dan lain-lain. Seandainya ini semua adalah mesin readable, maka saya bisa membuat sistem yang menerjemahkan intent tadi, niat tadi ya, connect border router to ISP itu sebenarnya apa ya. Ada workflow engine di sana ya. Karena perubahan ini kan sebenarnya ada step-step yang harus dilakukan. Jadi di sini engine berfungsi untuk menerjemahkan keinginan atau niat tadi menjadi sesuatu yang bisa dimengerti oleh komputer. Kemudian ini diterjemahkan menjadi tadi config model dan topologi model gitu kan. Dan informasi sekarang diambil bukan oleh manusia tapi oleh mesin karena menggunakan API
gitu kan. Juga ketika kita melakukan konfigurasi push ke network device, karena state of device atau state of network itu terus dimonitor, maka kita bisa melihat dampak dari perubahan. Ya, jadi di sini fungsi manusia tadi yang harus mencari informasi, kemudian membuat S-plan, network S-plan, itu digantikan oleh sistem yang kemudian melakukan perubahan sehingga network sekarang menjadi S-build ya, menjadi S-build yang sesuai dengan S-plan. Ya, network itu menjadi sesuai dengan yang direncanakan dan semuanya dilakukan secara otomatis. Oke, kalau kita coba melihat beberapa komponen, dan saya tidak akan menjelaskan semua komponen, tapi hanya beberapa saja. Misalnya workflow engine gitu ya. Kalau tadi contoh saya yang pertama, ketika seorang network engineer harus melakukan perubahan, sebenarnya kan dia melakukan step-step untuk bisa mencapai tujuan kan. Jadi tadi ya, mulai dari mencari informasi, kemudian mungkin membuat planning dari perubahan, konfigurasinya akan seperti apa, dan lain-lain. Ya, ini yang disebut dengan workflow kan. Jadi sebenarnya setiap network engineer hari ini juga sudah melakukan workflow, tapi secara manual misalnya ya. Atau kalau dituliskan di dokumen itu ada yang disebut SOP misalnya, Standard Operating Procedure, atau MOP gitu ya, Method of Procedure, yang berisi step-step kan. Ya, dilakukan manual atau tidak, tapi itu adalah workflow yang kemudian oleh workflow engine diotomasi. Dan ini bukan yang digunakan oleh Google. Google menggunakan workflow engine sendiri yang tidak bisa saya share ya, karena itu internal informasi. Tapi saya tadi malam mencari-cari tool yang open source, misalnya kayak Ansible. Ini juga bisa menjadi tool untuk memanage workflow gitu kan. Karena workflow ini harus bisa menuliskan step-step seperti contoh dari YAML file ini ya. Apa saja yang harus dilakukan, misalnya step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa, kemudian juga memonitor apakah workflow dieksekusi dengan benar gitu kan. Nah, jadi buat kalian yang ingin membangun suatu sistem otomasi, sebenarnya ada banyak tool open source. Kalau kita googling sebentar saja, tidak hanya Ansible ya, saya juga kemarin melihat ada banyak workflow open source yang tersedia gitu. Tapi pada intinya software ini harus bisa menerjemahkan step-step yang biasanya dilakukan manual menjadi otomatis. Ya. Kemudian ketika melakukan satu step, misalnya apakah mengambil informasi dari tadi ya source of truth, itu misalnya menggunakan API apa, menggunakan software apa dan lain-lain, itu bisa di manage oleh workflow engine. Itu satu komponen dari sistem ya. Kemudian dari sumber datanya sendiri, misalnya tadi saya sempat sebutkan berapa kali IP address gitu ya. IP address ini kalau network kita kecil mungkin kita bahkan bisa hafal ya IP address-nya apa aja yang kita pakai. Tapi kalau networknya sudah kompleks kan kita harus memastikan tidak ada duplikasi ya. Tidak ada IP address yang digunakan di beberapa tempat sehingga menimbulkan konflik dan lain-lain. Nah, ini juga ada banyak tool IPAM yang open source ya. Dan karena dia menggunakan API yang open, kita bisa software yang kita bikin itu bisa mengquery, misalnya kita ingin tahu alokasi IP-nya seperti apa, atau kita ingin merequest IP address untuk perubahan yang akan kita lakukan, atau juga mengupdate database ini ya ketika kita sudah selesai melakukan perubahan. Nah, untuk topologi ini yang menarik ya, karena biasanya network engineer mungkin berpikir bahwa topologi itu digambarkan di Visio gitu, tapi ternyata kalau kalian belajar tentang database yang biasanya menggunakan SQL, ada juga database NoSQL yang berupa graph database gitu kan, yang setelah dilihat-lihat ini cocok buat membuat topologi network gitu ya. Ini kalau misalnya di sosial media itu kan ada relasi antara satu orang dengan orang yang lain, itu menggunakan graph database kan. Ini juga mirip sebenarnya. Di network kan ada router yang terkoneksi dengan router yang lain, kemudian bisa dideskripsikan kan terkoneksinya apakah routing atau apakah switching layer 3 atau layer 2 gitu kan, kemudian menggunakan port yang mana dan lain-lain. Contohnya menggunakan NIO yang juga open source, kita bisa menjabarkan dan mendeskripsikan topologi itu tidak hanya di bentuk Visio yang bisa dikonsumsi oleh manusia, tapi di
format yang bisa dimengerti oleh mesin, ya. Dan ini tadi merupakan suatu kebutuhan untuk bisa melakukan otomasi. Nah, ketika kita melakukan interaksi dengan network device, kalau zaman dulu kita melakukan interaksi menggunakan tool dan protokol yang spesifik, kalau sekarang ketika kita ingin melakukan perubahan, kita membutuhkan suatu common language, ya, suatu yang cara kita mendeskripsikan saya ingin melakukan perubahan BGP, ya. BGP-nya seperti apa itu kita ingin mendeskripsikan secara common, yang kemudian bisa kita translasi ke config yang spesifik buat masing-masing vendor, ya. Tapi suatu ketika nanti kita ingin sebenarnya cara kita mendeskripsikan konfigurasi itu sudah menggunakan bahasa yang agnostik, kita juga ingin ketika kita berkomunikasi dengan device juga menggunakan protokol yang agnostik. Ya, dan ini bisa menggunakan open config. Jadi open config adalah data model dari konfigurasi dan juga state dari network, gitu ya, operational state. Dan mereka juga dihubungkan dengan streaming telemetri, nanti bisa saya jelaskan lebih detail, dan juga protokol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan device. Nah, open config menggunakan bahasa model Yang, misalnya ini ada contohnya. Jadi tadi saya sebutkan, misalnya kita mau melakukan konfigurasi BGP, gitu ya. BGP ini konfigurasinya kita deskripsikan di open config dengan sesuatu yang agnostik, kan. Dia bukan vendor spesifik, ini bukan config dari Cisco atau Juniper misalnya, ya. Tapi suatu data model yang standar yang kita lihat mengandung kondisi konfigurasi, ya, misalnya neighbor address itu siapa aja, gitu kan. Tapi juga mengandung container state, ya. Jadi operational state-nya juga apakah kondisi koneksi ke network neighbor tersebut apa atau tidak, dan lain-lain, ya. Ini bisa dipelajari, sangat menarik, ya, open config data model menggunakan yang ini. Nah, karena kita sekarang mendeskripsikan BGP misalnya tadi, ya, untuk konfigurasi dan juga operational state-nya itu menggunakan data model yang sama, maka jika tadi, ya, kita melakukan suatu perubahan di BGP, kita menambahkan BGP neighbor misalnya dari segi config, kita juga bisa mendapatkan event dari device menggunakan streaming telemetry yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa device akan mempush ketika tanpa diminta, gitu ya. Sehingga kita bisa tahu perubahan BGP yang kita lakukan tersebut apa dampaknya langsung dari device, tanpa harus manusia itu harus melihat dulu apakah BGP sessionnya apa atau tidak. Karena sekarang setiap event itu langsung dilaporkan oleh device tanpa kita minta sekalipun, gitu ya. Dan ketika melaporkan, mereka melaporkan misalnya kita subscribe ke BGP saja, gitu kan. Jadi ketika kita melakukan perubahan konfigurasi BGP, kita subscribe ke BGP di streaming telemetry, maka kita bisa mendapatkan event apa yang terjadi ketika kita melakukan perubahan BGP tadi, ya. Pada akhirnya ketika kita memiliki model sebagai source of truth, sebenarnya ada banyak, ya. Ini tadi yang saya jelaskan hanya satu use case, yaitu kita melakukan perubahan konfigurasi untuk menjadi S-build network, gitu kan. Tapi kalau kita memiliki model yang mendeskripsikan network kita seperti apa, itu ada banyak hal, ya. Misalnya di Google itu kita bisa membuat topologi network secara otomatis, tidak lagi menggambar di Visio misalnya, atau bisa mengenerate bill of material, hardware list yang mau kita beli ke vendor, ya. Itu tidak perlu lagi kita melakukan proses yang manual, karena semuanya sudah ada di model. Oke. Saya sedikit percepat karena saya lihat waktu saya sebenarnya sudah mau habis, ya. Jadi ini adalah path dari Google untuk menuju intent-based networking yang juga autonomous. Presentasinya bisa dilihat, tapi intinya Bikas menyatakan bahwa kalau dulu perubahan di network atau cara kita memanage network itu human driven, dan mulai beralih ke workflow driven, ya, tadi saya jelaskan workflow driven. Nanti akan beralih ke event driven, ya. Kalau di Google kita sudah melakukan seperti ini. Jadi ada suatu event, misalnya ada network yang down, itu bisa men-trigger otomasi secara otomatis. Dan bisa jadi nanti perubahan itu di-trigger oleh aplikasi misalnya. Jadi mesin driven, ya. Mesin driven.
Ketika misalnya YouTube harus menaikkan bandwidth karena request terlalu banyak, itu dia akan men-trigger request untuk melakukan otomasi ke network, sampai akhirnya nanti network itu menjadi sistem yang otonomus, bekerja sendiri atau yang disebut self-driving network. Ya. Dan ini adalah cita-cita, tapi saya lihat untuk perusahaan seperti Google, mereka sudah berada di state antara 4 dan 5 gitu ya, dan masih terus melakukan banyak perbaikan. Karena sekarang semua informasi yang mereka dapatkan dari network, dari streaming telemetri misalnya, itu masuk ke engine machine learning untuk bisa dianalisa dan melakukan suatu prediksi yang men-trigger otomasi di network. Ya. Kalau sudah seperti ini, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, ya, terus network engineer-nya ada di mana dong? Nah, saya tadi malam mengambil lowongan di Google ya, kalau kalian lihat, ini lowongan di Google untuk senior network engineer, ya, untuk Google Enterprise Network gitu kan. Kalau kita lihat kualifikasi yang pertama, nggak ada yang aneh ya, oh masih nerima tuh Google CCIE, CCDE, GNCIE, walaupun spoiler alert ya, mereka tidak terlalu peduli sebenarnya dengan sertifikasi. Jadi tapi saya lihat, oh ini masih mirip kok Rejana Karini. Tapi kalau kita melihat ke bawah lagi, loh kok network engineer tapi diminta pengalaman coding di Python atau Go. Kemudian juga network engineer kok diminta untuk bekerja di environment Linux gitu ya. Dan ini sebenarnya posisinya memang masih fokus di networking banget ya. Jadi yang dicari adalah posisi network engineer yang melakukan desain. Tapi nanti kalau di Google itu desain kita bukan tadi ya, bukan dalam bentuk gambar topologi di Visio atau dokumen, tapi dalam bentuk yang sudah dimengerti oleh mesin. Sehingga network engineer itu akan menjadi orang yang memanage sistem, yang memanage device. Jadi kalau dulu network engineer memanage network device, nanti network engineer memanage sistem otomasi tersebut ya, yang memanage device. Ini adalah network engineer zaman now, saya menyebutnya ya. Nah, network otomasi sendiri itu kan dibangun over time ya. Jadi sebenarnya jika kalian sekarang berada di level 0, saya menyebutnya sebagai level 0, yaitu melakukan konfigurasi secara manual menggunakan CLI, sedangkan yang intent base itu level 5, sebenarnya memang bisa kita melakukan otomasi secara pelan-pelan ya sebagai network engineer. Misalnya kalau kalian setiap hari harus mengambil konfigurasi atau harus mengambil bandwidth utilisasi dari port di WAN router gitu ya. Itu adalah task yang sangat spesifik. Jadi itu bisa dilakukan otomasi. Kemudian kalau misalnya kalian mulai melakukan otomasi di workflow ya, tadi ya, oh saya mau melakukan perubahan di jaringan, ada workflow-nya step 1 apa, step 2 apa, nah itu bisa menggunakan tool open source buat mengotomasi, sudah masuk ke level berikutnya. Kemudian masuk yang berikutnya lagi, service orkestrasi, masuk ke level berikutnya, model driven, sampai ya, kita mencapai intent base. Ya. Nah, terus bagaimana caranya kita menjadi network engineer zaman now ya? Bisa lihat gambar yang saya tampilkan di sini. Jangan khawatir, ini bukan skill yang harus dimiliki oleh network engineer. Ini adalah skill yang harus dimiliki oleh software engineer ya. Dan tentunya berbeda antara role software engineer dengan network engineer, tetap dibutuhkan ya. Juga ada pertanyaan tentang SRE. SRE bisa dikatakan adalah sistem admin 2.0 yang juga berbeda lagi skill setnya gitu kan. Tapi kalau saya lihat sebenarnya skill network engineer zaman now itu tetap kita harus tentunya mengetahui protokol networking secara mendalam, tapi kata kuncinya di vendor agnostik. Tadi ya, Linux itu saya nyebutnya, bahkan Linux itu adalah bahasa Inggris yang baru ya, artinya kalau kita sekarang harus terbiasa berbahasa Inggris, Linux itu juga harus menjadi suatu hal yang kita biasakan buat network engineer ya. Dan Git atau mekanisme lain untuk memanage source code, data model, data struktur, data format ya. Tadi kalian lihat contoh-contohnya kan, kita ada data format dalam bentuk JSON atau XML atau protobuf atau yang lain, yang data model dan lain-lain, kita harus mengerti itu. API setidaknya REST. Kalau kita menguasai Linux, paling nggak kita bisa melakukan scripting kan, cron job dan lain-lain. Jika memungkinkan belajar bahasa pemrograman Python, walau tidak akan menjadi software engineer, tetap menjadi network engineer, tapi
ada banyak tool networking yang ditulis dalam Python. Kemudian juga mengerti software development environment ya, ada sprint, ada backlog, kemudian juga ada CI/CD dan lain-lain. Virtualisasi di network dan cloud networking, karena networking di cloud sudah semakin sering digunakan. Dan juga mengubah mindset ya, bahwa network itu adalah sistem yang harus kita perlakukan seperti cattle ya, seperti sapi yang bisa disembelih mati hidup dengan sering, dan bukan binatang peliharaan yang kita elus-elus setiap hari ya. Jadi network device seperti router itu tidak kita lihat sebagai sesuatu yang harus kita manage, tapi kita lihat dia sebagai sesuatu yang memang sudah wajar akan mati dan digantikan dengan hal yang baru misalnya ya. Jadi ini adalah masalah mindset. Oke. Nah, bagaimana dengan sertifikasi? Saya tidak mengendorse sertifikasi manapun, karena kalau kalian lihat sebenarnya yang dibutuhkan itu ada semua informasinya yang terbuka di open source dan yang lain. Tapi kebetulan tadi malam saya melihat ada sertifikasi dari vendor seperti Cisco ya, yang sekali lagi tidak saya endorse karena saya juga belum mengambil. Cuma saya melihat dari kurikulumnya banyak yang mengcover kebutuhan yang tadi saya sebutkan gitu kan. Ya, data format, kemudian REST API misalnya, kemudian juga virtualisasi, CI/CD, dan lain-lain ya. Tapi sekali lagi ini bukan endorsement dari sertifikasi, karena di perusahaan seperti Google sendiri mereka tidak begitu melihat sertifikasi, tapi benar-benar skill yang bisa dilakukan itu lebih penting. Jadi bukan lulus ujian, tapi mungkin ini adalah sesuatu yang bisa dijadikan acuan ketika ada yang mau belajar untuk menjadi network engineer zaman now. Nah, pada akhirnya untuk memulai suatu project network otomasi itu bukan dengan langsung menuliskan kode kan, tapi mulailah dengan bisnis problemnya ya. Kayak tadi kan, Google melakukan otomasi karena memang networknya sangat kompleks, sehingga SDN itu harus dilakukan. Otomasi juga bukan luxury, tadi Wikas bilang kan, bahwa itu memang sesuatu yang harus dilakukan. Dan coba ambil satu use case ya, misalnya use case-nya hanya untuk mengatur traffic WAN misalnya. Nah, itu yang mau diotomasi. Jadi lebih fokus dan bisa kelihatan langsung impact-nya kan, ketimbang mencoba membuat otomasi di network secara keseluruhan. Dan otomasi itu pastinya melibatkan orang, melibatkan proses di luar dari tools ya. Jadi orang juga penting, kulturnya harus dibikin bahwa sekarang network engineer tadi ya, network engineer tidak memanage device, tapi network engineer memanage sistem yang memanage device kan. Dan ada proses yang harus dibuat, karena mungkin sebelumnya semuanya dilakukan manual, sekarang adalah otomatis. Dan tadi bisa dilihat bahwa data source dari network tadi, baik itu inventory hardware, IP address, itu adalah aset yang sangat penting, yang harus menjadi source of truth, yang tidak boleh ada duplikasi, juga harus bisa diakses menggunakan API, sehingga bisa diakses oleh mesin atau software. Kan. Dan kalau ini adalah baru pertama kita melakukan project otomasi di network, sebaiknya bekerja dengan partner yang sudah terbiasa ya, seperti yang disebutkan oleh rekan kita ini gitu kan. Jadi ini adalah slide terakhir saya, dan saya melihat ada pertanyaan apakah untuk networking di Google mengikuti pola kerja Google SRE ya. Betul ya, di Google itu bahkan ada yang disebut dengan network SRE gitu ya, yang mereka tugasnya yang memastikan bahwa network sebagai sistem itu bekerja seperti sistem lainnya gitu ya, seperti YouTube, seperti Gmail dan lain-lain. Jadi prinsip-prinsip tadi SLI, SLO dan ini semuanya ada. Mereka mendefinisikan matriks ketika terjadi perubahan, karena salah satu prinsip di SRE ya adalah kalau kita melakukan perubahan ke sistem ya, apakah software seperti YouTube misalnya, kemudian ternyata perubahan tersebut menyebabkan gangguan, membuat fitur lain tidak jalan, atau membuat user tidak bisa mengakses, itu akan dikenakan penalti kan. Sehingga jika nanti penalti tersebut sudah melewati budget yang ditentukan, misalnya kita ingin sistem kita 5 nines ya, atau 99,999, berarti disrupsi atau problem itu hanya boleh sekitar 5 menit dalam setahun gitu kan. Nah, ternyata ketika kita melakukan perubahan di software
atau perubahan di network itu terjadi problem yang lebih dari bucket tadi ya, lebih dari budget 5 menit tadi, maka ada penalti. Maka karena bucketnya sudah habis atau budgetnya sudah habis disebabkan oleh problem tadi, maka engineer tidak bisa melakukan perubahan berikutnya misalnya. Ya, ini adalah salah satu contoh prinsip SRE yang diterapkan. Banyak tools yang digunakan, sayangnya hampir semua tools di Google itu buatan sendiri ya, dan tidak bisa saya share ya. Oke, pertanyaan lain, untuk perangkat fisikal, apakah production apakah vendor atau open? Untuk sesuatu yang memang tidak ada di vendor ya, misalnya data center fabrik di Google itu tidak ada produk vendor hari ini yang bisa digunakan karena kebutuhannya sudah sangat tinggi sekali gitu ya, performance dan lain-lain, sehingga itu menggunakan hardware sendiri ya. Ini ada presentasinya, bisa dilihat Jupyter Fabric dari data center Google, ada dipublikasikan oleh mereka dan kalian bisa ngelihat yang digunakan arsitektur hardware-nya seperti apa gitu ya. Tapi masih ada banyak juga produk-produk dari vendor. Tapi tadi kalau kalian mengingat SDN yang tengah-tengah yang disebut hybrid ya, jadi produk dari vendor ini masih memiliki control plane dan data plane di device-nya, tapi ada centralized controller ya. Ada centralized controller yang bisa melakukan programmability, bisa memprogram network ketika dibutuhkan gitu kan. Jadi intent-based networking ini bisa dibilang sebagai controller yang config-nya tadi dideskripsikan dengan open config, berarti agnostik kan. Tapi ketika nanti akan melakukan perubahan dan ternyata perubahan misalnya ke Cisco device tertentu hanya bisa digunakan menggunakan CLI, maka konfigurasi yang agnostik dari data model open config tadi diterjemahkan menjadi CLI yang kemudian di-push ke device menggunakan SSH misalnya. Kalau misalnya suatu ketika nanti device-nya sudah mensupport netconf atau bahkan API yang lain dan juga sudah mensupport langsung open config, jadi perubahan tadi yang dideskripsikan dalam data model yang standar open config bisa di-push langsung menggunakan API yang standar juga, dan perubahan bisa dilakukan juga. Oke. Pertanyaan lain, mempelajari konsep yang disampaikan. Ya, saya pikir waktunya udah habis, jadi mungkin yang dua ini saya jawab singkat. Ini kalau saya lihat, ya tadi ya pelan-pelan ya untuk SDN IBM, mulai dari mulai dari saya nyebutnya level yang 0 tadi ya, mulai dari task spesifik, workflow gitu ya. Jadi jangan langsung dari manual terus mencoba belajar intent based. Ini yang coba ditawarkan oleh vendor hari ini kan, kalian akan melihat banyak vendor network yang besar yang menawarkan ini produk kita intent based software misalnya. Padahal ini sesuatu yang sebenarnya kita tidak bisa langsung loncat, kalau enggak nanti kita hanya akan menjadi pengguna dari software buatan vendor tersebut gitu kan. Padahal sebenarnya sebagai network engineer kita harus mempelajari secara pelan-pelan dan ini ada level-levelnya. Jadi mulai dulu aja dari task spesifik, kemudian ke workflow, kemudian mulai mengorkestrasi suatu service sampai mempelajari model dan sampai ke situ. Untuk Linux distribusi apa ya terserah siapa aja, nggak ada ini kan yang paling. Kan kalau udah tahu Linux itu satu distro ya bisa distro yang lain kan. Cuma kebutuhannya kan karena kebanyakan kalian lihat tool open source itu menggunakan Linux, kebanyakan kita harus bisa mengedit configuration file misalnya seperti YAML dan lain-lain, jadi paling nggak tahu lah cara mengedit. Itu ada read to write permission di Linux seperti apa, kemudian juga tadi ya melakukan suatu hal yang rutin di Linux, scripting atau cron job seperti apa dan lain-lain. Oke, sepertinya saya udah lewat banget dari waktu yang disediakan. Iya, Pak. Ya, terima kasih ya semuanya atas kesempatan yang diberikan sudah mau mengikuti sesi ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.